jawab. Hari ini juga sebenarnya ini rekor bagi saya nih, Pak Budi ini. Iya, gimana? Rekor peserta tersedikit. Yang penting bukan kuantiti, Pak Jarot. Ya, kalau kemarin bicara seks, waduh, 60 Ya. gitu. Berapa? 80. 60. Penting juga, hampir 100, sudah 3 kali itu penuh terus. Ya, memang orang banyak mengenal saya sebagai orang keluarga. Tapi ya, kita berbagi pengalaman. Karena sebenarnya kan banyak orang mengenal seseorang itu nggak dari semua sisi ya. Ada yang mengenal saya dari sisi pedagang sepatu. Jadi kalau ke Surabaya gitu, Pak, kenal Pak Jarot. Pak Jarot siapa? Pak Jarot Wijanarko. Oh, Pak Jarot sepatu gitu. Jadi yang tahunya tuh saya tuh sepatu karena mungkin hanya kenalnya di IFA Dasyat, perusahaan kita emang berangkat dari sepatu. Nanti yang lain lagi kalau orang Kristen itu Pak Pendeta Jarot. Punya sebutan baru Pak Pendeta. Padahal bukan pendeta sih, kalau tidak ditahbiskan. Jadi orang menyebut aja. Tapi dari Pak Jarot, ya. ini kali saya pertama pakai virtual background, Pak. Wih, rekor juga nih. Saya belum saya ini punya laptop yang Mac saya itu rusak. Jadi saya pakai Mac juga, tapi punya anak saya udah umurnya udah lama ini, kayaknya udah 8 ya. Itu kalau pakai virtual background muka saya bisa hilang-hilang gitu, beda fokus hilang. Harus pakai itu, Pak, pakai green screen. Oke. Kalau enggak nih, tapi speknya emang nggak nyampe, Pak. Ya. Tapi kameranya cukup tajam. Kadang saya pakai buat rekam video pun juga kadang orang minta renungan gitu ya, saya rekam pakai sendirian Zoom tanpa peserta. Jadi saya sudah share screen kan ngajarnya gitu kan. Ya. So, mono gitu. Rekam pakai laptop dengan Zoom itu hasilnya tajam loh, Pak. Iya. Ya untuk keperluan streaming cukup gitu, bikin renungan, rekamnya. Jadi nggak usah pakai kamera, nggak usah ngedit kan, nggak usah kalau pakai kamera diedit lagi, di insert PowerPoint-nya. Ini enggak, dengan Zoom operate sendiri gitu udah langsung ya. Ya, tadi saya lihat Pak Erlando juga udah pakai virtual background itu. Ya. Itu artinya orangnya senang teknologi lah. Ini saya suka teknologi tapi nggak nyampe ini spek komputernya. Ini perlu saatnya ganti, tapi ya masih bisa dipakai, ya sudahlah. Kemarin udah ngeliat-liat sih Mac Pro yang baru 33, ada sih 31, lagi program diskon sebenarnya. Kita coach Pak kita kan bikin event setiap hari Jumat ya. Itu background kita itu pakai kayak kain hijau gitu ya, besar gitu. Tapi itu harganya 5 juta, Pak. Oke. Green screen yang profesional buat fotografi ya? Iya, betul. Jadi ya ini keindahannya teknologi lah. Ya, green screen-nya kalau bisa dia yang buat foto, buat orang syuting juga, itu kan dia kan rata, halus. Betul. Nah, maka waktu diganti bisa semuanya bersih. Betul. Ya, betul. Ini Pak Deki Rambu. Ya, masuk. Dah, berarti lengkap semua peserta yang mendaftar. Ya, selamat bergabung Pak Deki. Ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak, ini kayaknya Bapak semuanya nggak ada ibunya. Kalau mau tampilkan wajah boleh, kalau mau seperti biasa juga nggak masalah ya. Karena kita nggak banyak, jadi ya ini semua peserta wajahnya bisa kelihatan. Ya, selamat siang Pak Deki. Ini belakangnya keren banget nih, Rambo. Waduh. Ya, kita segera mulai saja. Kita bincang-bincang siang hari ini mengenai kesuksesan, tapi tentu dengan kondisinya di era pandemi dan kekuatan Pak Budi yang kuat memang di digital marketing. Jadi nanti Pak Budi akan berbagi mengenai sukses lewat digital marketing, dan saya akan banyak
bercerita nanti kisah-kisah beberapa hal sukses, dan terutama saya ingin berbagi waktu menjawab pertanyaan ya, kita supaya lebih panjang di dialognya, karena mungkin sesuatu yang berharga itu selain ilmu adalah pengalaman. Nah, puji Tuhan, Tuhan memberikan saya beberapa pengalaman, baik pengalaman sukses ataupun pengalaman gagal. Saya yakin dua-duanya bisa menjadi cerita yang berguna, karena segala hal saya pernah kerja, hampir banyak hal ya, mulai dari punya sekolah, MLM, pernah punya pabrik, di Astra marketing ekspor, lalu punya perusahaan ekspor, jual beli mobil bekas juga pernah, punya toko juga pernah, jadi animator juga pernah, mendirikan sekolah animasi juga sempat 5 tahun, saat ini saya direktur animasi untuk sertifikasi profesi yang masih berjalan. Lalu sekolah Happy Holy Kid karena punya franchise 66. Dan Happy Holy Kid kita branding lewat film. Jadi kita membuat film animasi Happy Holy Kid. Brandingnya udah cukup kuat. Lalu kita sebenarnya sekarang ini lagi mengerjakan Happy Holy Kid Park. Ada 7 hektar di Parung. Sudah nyemplung sekitar 15 miliar untuk infrastruktur dasar. Itu baru dasar tuh, bikin fondasi, bikin pagar, dan lain-lain. Lalu pandemi ini. Jadi ya kita tertunda, tapi mudah-mudahan akhir tahun ini, awal tahun depan kita sudah mulai bisa bangun lagi. Jadi kita mencoba untuk masuk industri. Sebenarnya ini konsep dari awal Happy Holy Kid itu memang IP yang dikemas dengan edutainment. Nah, dari mulai ada sekolahnya, ada filmnya, film animasi ini sebenarnya hanya untuk nge-branding saja. Karena waktu itu saya berpikir antara pasang iklan di televisi dan bikin film hampir sama. Kalau bikin, katakanlah kita cemplungkan iklan di televisi 8 miliar untuk nge-branding selama 3-4 tahun. Gitu. Nah, 8 miliar itu saya bisa jadikan modal buka perusahaan animasi dan membuat serial film. Dan ketika filmnya jadi, itu brandingnya sepanjang masa ketika itu diputar terus dan dilihat orang. Masuk televisi cuma sebentar, tapi di YouTube ternyata lebih konsisten. Akhirnya kita memberanikan diri melangkah untuk membuat tamannya. Ya, itu sekelumit mengenai perkenalan dari saya, dan saya serahkan waktunya lebih banyak untuk Pak Budi berbagi ilmunya, Pak. Silakan, Pak. Nanti setelah itu kita dialog tanya-jawab. Oke, makasih Pak Jarod. Waktu saya ini berapa lama nih, Pak? Bebas saja, Bapak ilmunya banyak. Oke. Nah, sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri sedikit ya. Ya. Tapi setelah itu saya mau tahu satu persatu nih, karena sebelum saya mulai, saya pengen tahu kebutuhannya masing-masing itu apa sih dalam hal digital marketing ya, supaya yang saya sampaikan itu bisa tepat sasaran ya. Yes. Jadi yang pertama, saya itu 30 tahun di bidang keuangan, sarjana ekonomi akuntansi dari Fakultas Ekonomi UI, MBA dari Newport University, Doctor in Management Studies dari Pune, India. Dan saya itu jadi Direktur Keuangan Terbaik se-Indonesia tahun 2013 di Pabrik Permen UP, dan di 2015 di Zalora. Nah, saya memang walaupun saya orang keuangan, tapi saya senang berbagi karena memang waktu saya SMP saya pengen jadi pastor sebenarnya. Cuman karena orang tua bilang harus ya ekonomi, harus ada keturunan dan sebagainya, oke lah. Akhirnya saya ikutin. Tetapi saya senang berbagi acara seperti ini. Jadi saya nggak memperhatikan jumlah ya, tetapi saya memperhatikan kualitas gitu. Nah, berikutnya yang saya ingin tahu sebelum saya memulai, karena slide saya cukup banyak, tetapi saya ingin efektif supaya masing-masing peserta itu dapat maksimum ya. Kalau saya boleh tahu ini, Pak Deki misalnya, itu alasan ikut acara ini karena apa dan bisnisnya apa gitu. Kalau boleh kita sharing, either Pak Deki dulu atau Pak Erlando dulu. Ya, silakan ya teman-teman supaya memperkenalkan diri, usahanya apa, supaya nanti kita bisa berbicara hal yang lebih tepat. Ya, silakan dari Pak Erlando, boleh yang bersiap. Ya. Oke, saya dulu ya Pak ya. Ya.
Ya Pak Budi, Pak Jarot, saya Erlando. Kebetulan kalau misalnya dibilang bisnis, saya baru mulai gitu ya dalam dunia karir. Dalam arti sekarang saya masih masih aktif di perusahaan sih. Cuman saya ada keinginan ke depannya gitu, pengen bikin suatu usaha. Jadi sebenarnya rencana ikut ini pertama-tama ya mau tahu dulu gitu ilmunya apa sih digital marketing gitu. Jadi kayak semacam ingin membekali diri dulu gitu, nanti ke depannya mau seperti apa. Nah, sementara sekarang ini lagi, kalau bisa dibilang sih lagi transisi sih Pak sebenarnya. Saya pengen merencanakan ke depan itu, saya pengen punya usaha sendiri gitu. Nah, seperti itu sih Pak. Saya mau sedikit langsung komen ya. Ya, Jadi boleh, Pak. Biasa sih kalau Bapak mau bisnis ini, Bapak harus tentukan produknya dulu, Pak. Apakah produk atau jasa yang Bapak mau kembangkan gitu. Jadi misalnya Bapak di jasa IT, oh mungkin Bapak jago bikin website, jago bikin aplikasi. Nah, start dengan keahlian Bapak. Apa yang Bapak ahli, Bapak yang jagonya itu apa, lalu apa yang Bapak senang lakukan. Jadi ibaratnya nggak dibayar pun senang. Kayak saya tuh ngajar gini, itu saya senang. Jadi bukan soal uangnya ya. Nggak dibayar pun saya senang. Karena saya merasa ngajar itu membuat saya jadi lebih pintar juga, membuat orang lain juga jadi maju gitu. Jadi saya merasa bahwa ini passion saya. Jadi Pak Erlando, cari apa yang menjadi passion yang Bapak kalau diminta lakukan untuk orang lain ataupun untuk diri sendiri, yang Bapak itu nggak dibayar pun Bapak nggak masalah gitu. Bapak senang ya. Jadi temukan passion Anda, lalu talent Anda apa. Jadi belum tentu orang passionnya sesuatu, talentnya di situ. Contoh, saya punya talent di keuangan, tapi passion saya nggak di situ. Walaupun saya kalau disuruh ngerjain keuangan, saya jago, karena saya bakat di situ. Tapi talent saya, passion saya tuh senang ngajar. Senang berbagi yang malah nggak ada duitnya. Maksudnya gini, berbagi yang kadang belum tentu ada duitnya. Tetapi kalau yang talent saya malah sebenarnya duitnya banyak. Tapi saya merasa kalau ngerjain itu, kayaknya otak saya capek gitu. Sementara kalau ngerjain yang ngajar gini, saya tuh nggak capek-capeknya. Jadi malah saya dapat energi, dapat kebahagiaan gitu ya. Jadi cari apa talent Anda, apa passion Anda, lalu apa yang orang butuhkan, dan orang mau bayar. Bisa jadi Anda jago mancing, tapi kalau memang ikannya orang mau beli, oke. Tapi atau Anda senang melakukan sesuatu yang orang mau bayar dan orang butuhkan. Jangan sampai orang butuhkan, tapi orang nggak mau bayar. Bisa juga misalnya, saya butuh belajar sih, tapi saya nggak mau bayar. Nah, itu celaka juga. Maksudnya, Anda harus cari apa yang orang butuhkan dan orang mau bayar. Dan Anda ahli, dan Anda senang melakukannya gitu. Kalau Anda bisa lakukan ini, wah hidup Anda bahagia banget deh. Maksudnya, Anda bahagia banget deh. Pokoknya, karena Anda kayak nggak bekerja, Anda kayak menikmati hidup gitu. Nah, itu Pak Erlando. Kalau boleh saya tanya, sebelum Pak Budi lanjutkan, Pak Erlando sekarang kerjaannya bidang apa sih? Nama perusahaan mungkin nggak usah disebut kalau nggak mau menyebutkan, tapi di bidang apa ya? Kebetulan saya ini Pak, sebagai technical support di perusahaan otomotif Pak. Oh, oke. Kan kalau saya dulu di Astra ya, lalu saya keluar saya di antara teman-teman itu keluar dari Astra termasuk yang rombongan pertama, karena saya dulu ikut program kayak The Apprentice di Astra zaman Pak William. Itu kalau saya lihat film The Apprentice itu sebenarnya yang saya masukin itu program itu. Jadi dari sekian ribu orang disaring sekian ratus, lalu singkat cerita tinggal sekian belas, dikasih tantangan luar biasa. Kalau mau keluar negeri dibayari, mau bikin pabrik dibuatin dimodali, tapi dan itu dikawal gitu karirnya. Maka sebenarnya dijamin bahwa akan jadi sesuatu gitu. Lalu saya di tengah jalan mungkin karena ya belajarnya kecepatan, jadi merasa pinternya juga kecepatan. Lalu saya keluar sendiri gitu ya. Nah, keluar duluan. Tapi belakangan juga teman-teman saya ini pada keluar gitu, karena memang diambil orang-orang yang punya jiwa entrepreneur kuat sekali, padahal tujuannya tuh nanti jadi CEO, jadi direktur, atau malah bikin grup usaha. Jadi Pak William dulu punya mimpi kayak bikin Sogososanya Jepang gitu. Nah, kalau saya tuh keluar, waktu saya bikin perusahaan dulu ya, jadi mungkin saya bisa berbagi cerita. Waktu di Astra dulu saya dikasih kedudukan itu untuk business development, tapi di Astra Export. Jadi saya ngembangin produk, waktu itu dimulai dengan sepatu gitu dah. Itu ngembangin bisnis itu benar dari nol, nggak tahu buyernya siapa, suppliernya siapa, karena memang di drill untuk bisa create bisnis. Nah,
Singkat cerita, waktu saya keluar buka usaha sendiri apa gitu, ya yang dulu saya tangani, gitu. Paling enggak itu saya produknya udah saya kuasai kan, yaitu sebenarnya bukan sepatunya sih, jasa ekspornya itu. Jadi dengan 3 tahun akhirnya saya menguasai itu, lalu saya buka usahanya. Jadi learning prosesnya udah nggak lama lagi kan, banyak kalau dari data itu katanya ya 90% profesional yang keluar buka usaha sendiri itu gagal gitu. Jadi yang sukses itu cuma 10% itu katanya. Jadi supaya tingkat berhasilnya tinggi, maka ya bidang yang dikuasai. Itu seperti saya. Tapi teman-teman saya punya rating berhasil lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman saya keluarnya belakangan. Rupanya dia ngatur strategi. Selama di Astra dia kerja baik-baik, luar biasa gitu. Lalu cukup lama sih, kalau kan saya cuma 3 tahun ya. Mereka itu ada yang 10 tahun, 15 tahun gitu. Kan saya kerja tahun 90, jadi sudah 30 tahun yang lalu. Teman-teman saya itu kerja sampai 10-15 tahun. Dalam program yang sangat khusus tadi, maka tentu selama 10-15 tahun itu dia bangun hubungan itu baik banget. Jadi waktu buka usaha sendiri apa? Teman saya ada yang buka, misalnya bikin Scobaker, suplai ke Astra. Jadi dia keluar dari perusahaan situ ya, untuk mensuplai industri tersebut gitu. Jadi itu dan bisnisnya luar biasa. Saya pergi ke Lipo Cikarang sana, ada yang bikin Scobaker, ada yang bikin spare part gitu. Kalau saya kan waktu keluar akhirnya dari ekspor sepatu, pabrik sepatu, toko sepatu, lalu IFA, MLM sepatu. Saya waktu puncak-puncak kejayaan kami MLM retail ya, untuk mencapai omset 50 miliar 1 bulan, saya punya stok di gudang itu 150, 3 kali lipat. Dan itu sudah hebat banget. Karena kayak toko Matahari, Ramayana, itu bisa sampai 10 sampai 15 kali lipat stok di gudang dibandingkan omset bulan itu. 3 kali itu udah hebat banget. Tapi itu lihat barang di gudang juga udah luar biasa. Nah, industri teknik ya, baik itu mobil, spare part. Kalau tadi saya tanya industrinya apa bagi hal-hal teknik, itu stoknya 0, 0, gila loh. Jadi saya tanya teman saya, kamu stoknya berapa? Nggak ada stok, Pak. Di Astra pesen apa, itu yang kami produksi. Selesai langsung dikirim, kami nggak punya gudang. Itu stoknya 0 gitu ya, untuk suplai produk. Nah, sama juga misalnya suplai jasa, kan tergantung produk atau jasa gitu ya. Tapi cara yang kalau yang paling aman ya, yang paling aman itu keluar lalu tetap terkait dengan industri yang sebelumnya. Tapi tentu ini butuh persiapan. Selama kerja berarti baik-baik sama bos. Ya. Oke, Pak Budi silakan lanjutkan lagi. Oke, jadi Pak Yohanes nih udah cerita lewat chat ya. Ya. Pak Yohanes bilang bahwa saat ini saya usaha antar jemput sekolah dan les ya. Pandemi ini usaha saya tidak jalan sama sekali. Wow. Puji Tuhan sebelum pandemi ini Tuhan seperti persiapkan. Saya ada usaha suplai bahan bangunan untuk kenalan yang jadi developer atau kontraktor ya. Oke, bagus. Jadi bisa shifting lah. Intinya Pak Yohanes itu bisa survive dulu deh. Kebetulan ada peluang ya. Nah, Pak Deki, silakan Pak. Ya, salam kenal Pak Budi, Pak Jarot. Ya. Kebetulan saya ini Pak, sarjana farmasi apoteker Pak. Saya buka apotek di Surabaya Pak. Wow. Ya, sudah 10 tahun praktek profesi apoteker Pak. Ini saya pengen kembangin Pak, karena kan eranya semua udah digital Pak ya. Pengen dapat ilmu praktis dari bapak-bapak ini gimana cara ngembangin apotek biar lebih powerful lagi Pak. Terutama dari sisi omset ya, karena yang saya pahami sampai hari ini apotek itu adalah tempat pelayanan apoteker Pak, bukan untuk berbisnis Pak sebetulnya Pak. Betul. Tapi kita juga realistis Pak ya. Kalau bisnis nggak ada duitnya kan ya namanya kerja sosial gitu Pak ya, Bapak bilang tadi ya. Yeah. Tapi saya nyaman Pak, karena panggilan saya memang di sini Pak. Yeah. Saya syukur saya jadi apoteker juga nggak kebetulan gitu Pak ya. Nah, cuma yang sekarang saya pikirkan gimana apotek ini bisa berjalan ya Pak, enggak omsetnya 2 kali lipat lah gitu lah Pak. Paling enggak gitu, caranya gimana Pak. Ya, saya kebetulan iya, makasih Pak Deki. Saya kebetulan pernah kasih coaching untuk Apotek K24. Kebetulan mereka bikin k24klik.com ya. Jadi saya dipanggil ke Jogja untuk seharian atau setengah harian itu ngajarin bagaimana salesnya tadi. Ini kira-kira sekitar 4 tahun yang lalu lah. Pada saat itu sales mereka sebulan cuma 100 juta. Lalu saya ajarin
Bapak harus lihat database yang Bapak punya nasabah sebelumnya yang pernah customer yang pernah beli di apotek. Jadi lihat email, WhatsApp, dia bilang, oh ada Pak, itu ada. Jadi itu ditawarin lagi produk-produk Bapak yang ada promo dan sebagainya. Lalu saya ajarin untuk kumpulin database di mana ada email, ada WhatsApp atau ada SMS untuk diinformasikan bahwa mereka ada program diskon atau apa gitu. Lalu saya ajarin juga bagaimana mempromosikan lewat sosial media ya, lewat Instagram, Facebook dan sebagainya. Intinya saya ajarkan beberapa trik yang dipakai di Zalora lah. Tentang fotonya harus bagus dan sebagainya. Lalu setelah itu saya nggak kesana-sana lagi. Baru saya ketemu lagi Pak Gideon yang punya K24 sekitar 2 bulan kemudian lah. Dan dia senang banget, Pak Frans. Wah sekarang sales saya udah naik 3 kali lipat Pak, udah 300 juta per bulan ya. Senang juga. Jadi dalam waktu 2 bulanan ternyata dia jadi 3 kali lipat. Nah caranya kumpulin database. Misalnya Pak Deki nih farmasi kan, Bapak ini selama ini ada nggak database orang-orang yang pernah belanja, yang itu dikumpulin Pak, karena data itu nilainya besar banget Pak. Data itu adalah sumber uang Bapak. Jadi Bapak kumpulin datanya, baik itu WhatsApp, email, ataupun apa ya, sehingga Bapak bisa informasikan kalau ada produk baru atau ada promosi ya, ada promosi, diskon dan sebagainya, sehingga akhirnya transaksinya jadi naik. Salah satunya misalnya ya Apotheka 24 itu misalnya kebetulan dia ada 350 outlet. Salesnya dia offline itu 1,3 triliun waktu itu ya. Jadi makanya waktu dia 100 juta, waduh 100 juta kecil banget gitu kan. Harusnya bisa lebih tinggi lagi. Nah, itu mereka tawarkan, misalnya ini lagi promo Panadol. Panadol ini harga khusus diskon misalnya 25%, ya kan. Nah, biasanya pada saat orang beli Panadol, dia bukan hanya beli Panadol, dia pasti beli teman-temannya Panadol tuh, sirup atau apa, pokoknya yang lain-lain. Nah, jadi begitu kita promo satu barang, tapi biasanya orang, udahlah sekalian lah pesan vitamin atau pesan yang lain-lain gitu. Jadi kadang promonya satu barang, tapi narik teman-temannya barang itu gitu. Jadi itu yang bisa menaikkan transaksi. Jadi jangan takut kasih promo untuk satu item, karena ternyata kayaknya kita rugi ya jualan item itu. Tapi sebenarnya kenyataannya orang beli 2 item atau 3 item. Gitu, karena nanggung lah, masa beli Panadol doang, pasti ada teman-temannya Panadol dibeli juga kan, kayak gitu. Oke, lanjutnya ada lagi nggak yang mau cerita nih, Wandi Liu sama Johnny Zong. Siang Pak, Ya. di sini. Ya, kalau saya masih kerja Pak, saat ini saya bekerja di luar negeri Pak, saya di Singapura. Oke. Ya, cuma dulu pernah nyoba mau punya usaha, pernah buka software house, saya bidangnya IT, Pak. Oke. Nah, dulu pernah jalani bidang software house, cuma karena sambil kerja sambil jalanin IT kurang berjalan, ya udah akhirnya saya drop, lanjut di kerja saja, cuma belakangan ini saya mungkin agak jenuh sama kerja ya, saya cuma melihat peluang-peluang lain yang mungkin bisa timbul seperti digital marketing dan sebagainya, mungkin bisa buat nambah ilmu dulu sambil mencari jalan peluang yang terbaik buat saya. Itu aja, Pak. Kasih. Oke. Nanti ada peluang buat Pak Joni nih. Kita nanti ada jasa untuk desain. Saya tuh punya satu partner ya, dia bisa jagoan desain. Kalau Instagramnya desainku_.co ya, _co gitu ya. Dia itu bisa mendesain sebulan 200 desain, harganya cuma 1,2 juta. Anda bisa dapat 200 desain sebulan. Nanti minta linknya ya Pak ya? Ya nanti kalau bisa. WA grupnya udah ada ya Pak Jarod ya? Saya belum di dalam grup sih. Nanti Pak Joko biar buatin. Ya, nanti kalau dibuatin grupnya, saya kirimin banyak informasi ya tentang linknya desainku. Kalau perlu kontaknya, saya kasih kontaknya juga. Jadi intinya, kita bantu buat marketing plan, kita bisa buatin, ada yang jago desain,
ada juga yang punya partner kita itu punya platform untuk reseller, itu 1,5 juta untuk 6 bulan, jadi sebulannya 250.000, tapi di sana kita bisa ada 4.000 reseller di situ, terus udah gitu, misalnya kita nggak punya produk, kita bisa ambilin produk-produk 4.000 perusahaan lain yang juga menjadi bagian daripada ekosistem itu. Jadi misalnya ada kemasan cantik, wah kemasan cantik ini murah banget, misalnya contoh ya, ada produk seperti ini nih, tahu nggak kira-kira berapa sih harga kemasan ini? Ada yang bisa tebak nggak kira-kira berapa? Itu botol minum ya? Ya, ini isinya kopi nih, kopi baper ini. 7.400. Berapa? 7.500. Oke, ada lagi yang lain yang mau tebak? 2.500. 2.500, oke. Harganya ini hanya Rp850. Ya, ada yang 850, ada yang 1.200 lah. Let's say 2.000 tadi udah mendekati tuh ya. Tapi belinya harus 100 pieces ya. Belinya 100 pieces. Jadi bagi teman-teman yang wah saya tuh mau tuh bikin apa, saya jago bikin kopi atau bikin teh atau apa gitu. Anda bisa packaging seperti ini, tinggal dikasih label aja. Kalau ini dikasih nama kopi baper, memang kopinya enak banget gitu. Let's say segini tuh misalnya harganya 20.000 atau 25.000 ya kan. Sementara kan packagingnya murah gitu. Nah, ini menurut saya ini jadi peluang. Teman-teman bisa bikin stiker, lalu belinya di kemasancantik.com. Nanti kita bikin grup. Saya kasih link nanti websitenya kemasancantik.com. Kalau perlu apa bagian pembeliannya ada WA-nya juga saya bisa share. Jadi teman-teman bisa jualan macam-macam lah. Karena di apa namanya kantongbelanja.com itu ada 4.000 reseller. Sekaligus mereka juga punya produk. Ya, mereka punya produk, mereka juga bisa ngambilin produk-produk lain untuk menjadi bagian daripada produk mereka gitu. Jadi yang berhasil itu ada yang omsetnya let's say sebulan itu 800 juta, 850 juta. Padahal sebagai reseller itu kita dapat komisi mulai dari 10%, ada yang sampai 25%, 30% gitu. Jadi kita pilihin yang bagus-bagus produknya. Kayak kantong belanja itu, dia di bulan pertama jualannya itu 600 juta ya. Karena makanannya tuh, makanannya enak-enak, makanannya kayak ayam goreng yang harganya 25.000. Jadi walaupun kita nggak punya produk itu, kita bisa ambilin foto produknya, itu langsung masuk ke kita punya platform, di mana orang kalau order, maka ordernya langsung order kita ditembuskan ke pemilik merek itu, pemilik nasi ayam goreng itu ya. Dan kita dapat komisi. Biasa dia akan bilang misalnya, wah saya butuh reseller, saya akan kasih komisi misalnya 10% gitu. Begitu kita ambil produknya, masuk ke website kita, begitu ada orang ada order, maka orang bayar langsung ke rekening orang itu, 90%-nya, 10%-nya masuk rekening kita. Jadi maksud saya adalah dengan teknologi sekarang makin simple. Nah itu nanti saya kasih kontaknya, nanti di grup saya akan kasih, ada Pak Leo namanya, dia yang pembuat platform itu, harganya 1,5 juta. Nanti dia bisa ajarin, kalau teman-teman mau tahu teknisnya, dia bisa ajarin lewat Zoom, bagaimana caranya, cara input produknya, dan sebagainya. Ini menurut saya cukup efektif ya, untuk make money lah. Sekalian ibaratnya, kita itu belajar bisnis, tapi biayanya terjangkau. Tetapi ya kalau kita berhasil, peluangnya bagus gitu. Oke, selanjutnya Pak Wandi. Ya, selamat siang Pak. Ya. Ya. Saya pendeta saya Pak. Saya nggak ada bisnis, tapi saya lagi mau belajar bisnis saja Pak. Maksudnya belajar bisnis gitu. Iya. Oke, siap-siap. Nah. Iya. Pernah bisnis sebelumnya atau belum, Pak? Gimana, Pak? Sebelumnya udah pernah bisnis atau dari awal memang jadi pendeta? Saya dulu pernah punya pabrik tapioka, Pak. Oke, berarti nggak buta banget dong. Di mana, Pak? Pabriknya? Saya di Lampung, Pak.
Wah, saya kenal tuh, saya punya teman namanya Pak siapa ya? Saya udah kunjungi pabrik tapiokanya, Pak. Pak William dulu. Eh, saya lupa namanya. Dia punya kebun duren. Pabrik tapiokanya ada 4 atau 5 ya. Saya lupa ingat namanya. Saya harus cek lagi. Oke. Ya, Lampung daerah tapioka tuh hebat. Iya, itu bagus banget ya. Kopi juga. Oke. Ya. Oke, sekarang saya mulai share screen ya. Ya, silakan Pak. Jadi intinya bahwa nanti saya akan bukain caranya, saya akan kasih wawasannya juga ya. Oke, ini saya masuk. Oke. Kelihatan nggak? Ya. Yes. Kelihatan ya? Ya. Oke, jadi judulnya nih, New Normal Digital Marketing Sukses Masa Pandemi. Jadi saya ini bukan hanya ngajarin teori ya, tapi saya akan ajarin sampai praktek, sampai berhasil. Nah ini sekedar bahwa new normal akibatnya membuat orang pesen transportasi lewat aplikasi, apakah itu Gojek, belajar lewat ruang guru, ya, bayar bisa lewat link aja, belanja bisa lewat Tokopedia, lewat Shopee dan sebagainya, jalan-jalan juga gitu ya. Nah intinya yang di sebelah kiri itu adalah era industri, sebelah kanan era digital, di mana di sebelah kiri itu tantangannya itu stabil ya, sehingga orang alon-alon asal kelakon sendiri nggak apa-apa. Tapi di era digital ini kita harus, karena dia volatile, maka harus buruan, harus cepat kolaborasi ya. Jadi nggak bisa kerja sendiri. Kalau di era industri expected, hasilnya bisa diperkirakan. Sementara di era uncertain, kita perlu bereksperimen untuk menemukan polanya ya, menemukan solusinya, eksperimen. Lalu kompleks ya, solusinya diperbaiki di era industri. Sementara di sini apakah ini masalahnya seperti ini gitu. Lalu ilmu pengetahuan bisa dipahami ya. Sementara di era sekarang ini ilmu pengetahuan itu cepat berubah ya. Sebentar dibilang harus pakai masker untuk orang yang sakit aja, nggak lama kemudian orang yang sehat juga harus pakai. Terus sebentar dibilang semua orang harus pakai masker. Terus nanti orang yang olahraga, lari nggak boleh pakai masker gitu. Karena perkembangannya cepat banget berubah. Oleh karenanya kita harus belajarnya juga cepat. Nah ini ada industri yang diuntungkan, ada industri yang dirugikan dengan pandemi ini ya. Misalnya di medical and supply itu booming, food processing itu booming, retail booming, personal and healthcare booming, informasi communication and telecommunication itu booming. E-commerce bertumbuh 74%. JD.id kemarin bilang mereka bertumbuh 37% selama pandemi. Tapi ada e-commerce lain kayak Tokopedia, growing-nya sampai 70% lebih, ya kan? Agriculture yang tertentu juga mereka lumayan. Tetapi ada industri yang terpuruk nih, seperti di turisme ya, pesawat terbang. Kemarin ini saya terbang naik Citylink, penumpangnya hanya 30%, ya kan? Padahal harga tiketnya itu let's say 700.000, orangnya paling mungkin 30 orang, ya paling mereka dapat uang 20 juta ya. Padahal sementara biaya menerbangkan pesawat itu 120 juta gitu. Jadi ya mereka tekor lah gitu. Terus mobil juga orang, siapa yang mau order ya, mobil juga pada nggak jalan. Ada Pak Indra Uno bilang, Pak Frans, saya ini 6 bulan terakhir ini, saya isi bensin cuman 100.000 nggak sampai gitu. Jadi kayak orang nggak kemana-mana gitu kan. Terus construction and real estate juga gitu. Jadi orang pada nggak beli rumah dulu sementara, kecuali yang harga rumah murah-murah banget gitu ya. Nah, manufacturing juga tergantung manufacturingnya. Kalau manufacturing yang barang-barang mewah itu nggak gitu laku. Tapi kalau misalnya alat-alat rumah tangga, alat masak, alat olahraga,
sepeda gitu ya, itu malah oke gitu ya. Terus kalau perbankan yang kecil-kecil juga nggak gitu booming, tapi bank-bank besar malah beralih tuh, bank kecil beralih ke bank besar ya. Makanya kayak BRI itu profitnya sampai 9,5 triliun, BCA itu sampai 26 triliun profitnya gitu. Nah, pendidikan juga sekarang kalau yang offline malah harganya bisa turun gitu, malah pendidikan malah sepi gitu, kecuali yang online gitu. Oil and gas ya agak slowing down juga ya. Nah, kalau digital itu kuncinya produk ya. Produk seperti tadi saya bilang, Anda punya produk bagus. Kalau Anda nggak punya produk, joinlah di kantongbelanja.com, di mana di situ ada 2.000 produk yang menarik, harganya murah, yang kalau Anda bisa punya domain sendiri. Misalnya tadi Pak Joni, ya, misalnya jonystore.com, atau Pak Jarot mau punya store nih, Pak Jarot Store atau whatever lah namanya sesuai yang Anda inginkan ya. Itu cuma 1,5 juta, ada 2.000 produk, ada 4.000 reseller. Bila mana Anda langsung taruh produk Anda, misalnya Anda ada kopi nih misalnya. Lalu kalau orang tertarik, Anda kasih komisi, harga kopinya 25.000, tapi saya mau kasih komisi misalnya 10% atau 15% gitu ya. Nanti orang yang tertarik, maka mereka bisa klik produk Anda langsung masuk ke website mereka. Dan mereka itu dapat komisi sesuai yang Anda berikan. Nanti begitu orang transfer, maka Anda hanya menerima sejumlah yang dipotong komisi, ya, yang komisinya langsung ditransfer ke penjualnya. Nah, jadi pertama harus punya produk. Produk itu bisa yang digital maupun yang fisik. Traffic itu adalah jumlah pengunjung yang datang ke website itu. Jadi platform yang kita bisa usulkan itu ada 4 macam ya. Teman-teman nanti bisa follow di Instagram saya, Budi Yukots. Itu saya ada slide-nya tentang online sales ya. Teman-teman bisa follow di Instagram, Budi Yukots. Itu tadi pagi saya posting tentang online sales, bahwa di sini ada 4 cara online sales ya. Yang pertama lewat media sosial, which is like Instagram, Facebook, TikTok, YouTube gitu ya. Lalu yang kedua lewat Messenger, misalnya lewat WhatsApp, Line atau Telegram. Yang ketiga lewat platform third party atau marketplace. Contohnya JD.id, misalnya teman-teman, Pak Frans, saya mau masuk JD.id nih. Nah, saya kenal orang JD.id, saya kenal Chief Marketing Officer-nya, nanti dia bisa review produk Anda itu cocok apa enggak. Kalau cocok, bisa masuk. Lalu ada Shopee atau Lazada gitu ya. Anda juga bisa lihat ke Shopee, Anda mau jadi vendor, Anda klik, Anda mau jadi vendor, syarat pendaftarannya gimana, nanti di situ dikasih tahu. Lazada juga gitu. Lalu yang keempat, independent store. Jadi Anda bisa punya website, Anda bisa punya apps ya, Android ataupun iOS. Nah, tadi ini yang independent store ini yang Pak Leo punya tadi, kantong belanja, dia itu selain website, tapi dia juga ada resellernya. Jadi Anda otomatis begitu gabung dengan bayar 1,5 juta untuk 6 bulan, Anda langsung mendapat ada 2.000 produk. Terserah Anda mau menjadi bagian website Anda atau tidak, itu terserah, atau Anda pilih barang-barang tertentu yang sesuai dengan passion Anda ya, sesuai dengan nama domain Anda sendiri. Jadi harga 1,5 juta itu udah termasuk domain yang Anda inginkan gitu. Kecuali kalau domainnya itu mahal banget, itu nggak dikasih. Ini kecuali domain yang standar ya. Nah, jadi traffic itu sumbernya dari 4 tadi, dari media sosial, dari messenger, dari platform third party atau independent store ya. Nah, yang berikutnya conversion. Conversion itu dari berapa yang datang, berapa yang belanja. Contoh kayak di Zalora misalnya, itu conversionnya 3%. Artinya 100 orang yang datang, 3 orang yang belanja ya. Lalu kayak di Amazon, Amazon itu karena ada 1 miliar barang, itu conversionnya 8%.
100 orang masuk, 8 orang belanja. Kalau Alibaba itu 6%. 100 orang masuk, 6 orang belanja. Bayangkan, Alibaba itu pengunjungnya 100 juta orang setiap harinya. Kalau 6% berarti 6 juta orang. Bayangkan, kalau orang belanjanya $10 aja ya, berarti $10 kali 6 juta transaksi, $60 juta per hari ya. Makanya nggak heran Alibaba itu valuasinya sampai $225 miliar ya kan, karena konversinya tinggi ya. Nah, ini yang tadi produk itu bisa berbentuk fisik, bisa digital ya. Intinya produk adalah apapun yang Anda tawarkan ke pasar yang bisa solve masalah mereka. Nah, traffic adalah jumlah orang yang mengunjungi website Anda mencari sesuatu yang menarik perhatian mereka dan harapannya bisa solve masalah mereka. Nah, konversi ini adalah berapa banyak dari pengunjung yang berubah menjadi customer. Contoh kayak ke Galeri Lafayette, itu dari 100 pengunjung, 20 belanja. Makanya kalau Anda ke Pacific Place, maka pintu masuknya itu ada lewat Galeri Lafayette. Jadi dia bikin 2 pintu, satu pintu utama, satu masuk pintu Lafayette. Kenapa dibikin ke sana? Karena Galeri Lafayette itu sistemnya dengan pemilik gedung adalah profit sharing dari jumlah transaksi dari profit yang terjadi ya kan. Nah, ini contoh case study. Ini salah satu klien saya nih, itu Estetiderma, produk kecantikan ya untuk wanita-wanita supaya cantik ya. Jadi dia ada produknya, ada kliniknya, ada 13 klinik. Nah, ini kita bantuin desain buat mereka untuk memutihkan wajah, untuk serum, untuk ya menyehatkan kulit lah. Nah, mereka mengintegrasikan antara offline sama online ya. Jadi kalau belanja dari offline ke online dapat diskon 20% maupun sebaliknya. Nah, ini biasa kita bikin laporan, berapa sih penjualan lewat websitenya mereka, berapa sih order lewat Tokopedia, total ordernya berapa, jumlah produk terjualnya berapa setiap bulannya. Nah ini cabang-cabangnya, dia ada 13 cabang ya. Berapa jumlah ordernya, berapa pengunjung gara-gara dari online ya. Nah, kita juga ini salah satu klien kita, motor VR ya. Jadi motor VR ini, motor listrik harganya sekitar 17 juta. Kita pernah bantu mereka untuk mencarikan test ride, orang yang mau test drive. Nah, akhirnya kita pasang video motor ini pada saat banjir, ternyata dia bisa tetap jalan. Nah, ini videonya viral dan di-share oleh ratusan orang dan juga ada 3.500 orang yang mau test ride ya. Jadi banyak sekali yang nanya. Nah, ini kita bikinin landing page-nya, ivr.com, ini website-nya ya. Ternyata dari 3.500, ternyata dari 3 orang yang test drive, 1 beli ya. Jadi bayangkan mereka dapat 1.000 pembeli dari 3.400, 1.150 ya, yang beli. Ya padahal ini hanya masang di Facebook, itu pun organik gitu. Nah, ini ada 3.425 klik yang mau test drive dari berbagai kota ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Saya stop dulu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Sebelum saya lanjutkan lagi. Kalau enggak, saya teruskan lagi ya. Ya. Oke. Oke. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Integrasikan offline dan online. Kita buatin copywriting-nya. Contoh harga sakit jiwa, diskon jumbo, masih bisa nego lagi ya. Ini yang Bukalapak. Lalu digital advertising dengan Facebook,
Instagram. Nanti teman-teman di Instagram saya Budi Ucoach ya, Ucoach. Saya ngajarin tuh cara Facebook marketing ya. Teman-teman bisa lihat Facebook marketing itu saya ngajarin. Nah, ini teman-teman bisa lihat di postingan saya bagaimana cara Facebook marketing ya. Misalnya pilih jadwal postingan Anda pada waktu-waktu yang ramai. Lalu katakan dengan gambar atau video, ya kan? Lalu update status secara konsisten. Lalu stimulate engagement, misalnya bagi yang setuju dengan saya boleh likes, kalau yang tidak setuju boleh komen. Atau bagi ya kayak gitulah. Jadi diajak ngobrol, diajak berinteraksi gitu ya. Lalu make it viral ya. Bikin suatu video apa yang bisa jadi viral misalnya. Nah, pernah nih ada satu video di sini bahwa ya Anda tahulah video-video apa tertentu yang viral ya. Lalu ada Facebook Graph Search ya. Nanti teman-teman bisa lihat di postingan saya, atau nanti begitu kita ada WhatsApp group, saya bisa share linknya ke grup itu ya. Jadi bisa pasang Facebook Ads, ada Audience Insight, nah gitu. Saya lanjut lagi, intinya bahwa sekarang dunia digital dalam arti mau nonton, itu lewat YouTube, lewat Netflix, dengerin musik pakai Spotify. Nah ini kalau mau belanja ada marketplace, ada B2C, ada fashion, macam-macam ya. Dan ada pembayaran, ada OVO, ada GoPay, sosial media ada WhatsApp, ada Instagram. Lalu untuk webinar ini ada Zoom, ada Microsoft Teams, Hangout, dan sebagainya. Nah, kalau marketing mix yang lama kan produk. Kalau yang digital ini namanya solution ya. Kalau yang lama itu place, yang ini adalah akses. Akses itu channelnya di website, Instagram, Facebook. Yang lama itu price. Kalau yang digital disebutnya value ya. Di situ ada promo, diskon, free ongkir. Nah, yang lama itu promotion. Kalau yang ini disebut education ya, content, copywriting ya. Nah, digital marketing itu adalah menarik visitors pakai Google Ads, Facebook Ads, atau Instagram Ads. Lalu setelah mereka datang, di-convert menjadi prospek dengan kasih video konten, dikasih copywriting gitu ya. Lalu setelah itu di-closing prospeknya dengan kasih promo, kasih diskon, free ongkir, free voucher. Nah, proses closing ini yang disebut digital selling. Kalau digital marketing ini ada 4 step itu. Lalu berikutnya delight customers into advocates. Jadi pada saat ulang tahun dikasih hadiah, dikasih premium call dan services gitu ya. Nah, membangun sosial media itu ada namanya brand awareness sampai terjadi pembelian. Kita mempengaruhi rasional atau logikanya mereka dan juga mempengaruhi emosional mereka ya. Caranya bagaimana? Untuk brand awareness dengan edukasi, dengan konten edukatif, infografis ya. Lalu mempengaruhi emosi dengan entertain. Dikasih quiz, kasih game, kasih giveaway. Terus supaya mereka beli itu di-convince ya. Secara rasional di-convince dengan case study, kasih hitung-hitungan, video demo. Lalu supaya mereka beli itu di-inspire dengan endorsement dari artis, testimoni dari pelanggan, ada review dan rating. Jadi intinya kita melakukan brand awareness hingga terjadi pembelian dengan mempengaruhi logika maupun emosi mereka, dengan edukasi, dengan entertain, dengan inspirasi, dengan meyakinkan ya. Jadi tujuannya adalah selalu memberikan konten yang tepat kepada user yang tepat, di tempat yang tepat, dan di waktu yang tepat. Nah,
ini ada satu contoh ya. Sosial media itu yang penting why. Kenapa sosial media itu dibuat? Baru how dan what-nya. Contohnya seperti ini ya. Ini Instagramnya Bapak-Bapak ID ini, dalam waktu 4 bulan, dia mendapat 200.000 follower. Karena dia jelas why-nya. Karena we believe Bapak-Bapak Tanggung adalah Bapak-Bapak masa depan ya. Jadi dengan merubah mereka tidak hanya berdampak bagi keluarga dan kelompok yang lebih besar, yaitu negara. Jadi tujuannya mengedukasi, menginformasi, menginspirasi, supaya mereka bertumbuh ya. Kami memberikan hal-hal penting supaya mereka bertumbuh seperti finansial, relationship, parenting, small spending, hobbies, mindset, happiness, gitu. Jadi ingin mereka menjadi versi yang terbaik dari diri mereka di sosial media. Nah, kalau intinya kalau di digital itu yang punya traffic, yang punya duit gitu ya. Nah ini Bapak-Bapak ID, followernya 230.000 ya. Nah ini teman-teman bisa lihat logonya itu penting ya. Lalu apa tujuannya Instagram ini dibuat? Why? Jadi agar Bapak-Bapak se-Indonesia lebih disayangi istri, anak, bos, orang tua, mertua, dan sebagainya. Jadi, kalau orang udah tahu why-nya, wah, saya nih bapak-bapak nih, saya mau disayang istri, wah kalau gitu saya harus follow dong. Oke. Nah itu. Jadi, ini penting, tujuan Instagram kita itu untuk apa gitu. Nah ini contoh yang BNI Syariah. Ya. Kebetulan, yang membuatnya Bapak-Bapak ID sama BNI Syariah itu sama. Nah ini Danamon. Jadi logonya sama warna-warna postingannya itu harus sesuai ya. Nah, lalu kita harus memahami mesin, memahami manusianya, supaya kita dapat traffic. Maksudnya apa? Mesin itu biasa melihat 3 hal ya. Bagaimana hubungan kita sama follower kita. Terus apakah kita memberikan konten yang menarik buat follower kita. Apakah kita kasih konten yang kekinian gitu. Kalau dari sisi manusia, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sukai. Jadi kita harus memahami cara kerja mesin dan memahami manusia yang membacanya. Nah, manusia itu ternyata tingkat perhatiannya hanya 8,25 detik ya, lebih pendek daripada ikan mas. Jadi artinya pesan kita di sosmed, di Instagram atau di Facebook harus jelas ya, harus singkat tapi jelas. Dan kalau perlu pakai video ya, karena orang sangat senang kalau ada suaranya, ada gerakannya. Oke. Nah, ini kita perlu ada demografinya. Kira-kira follower kita itu komposisinya male-female-nya berapa persen? Ekonomi kelasnya gimana? Pendidikannya gimana? Transaksinya senangnya apa? Lifestyle atau travel atau fashion atau makanan? Perilakunya gimana? Apakah orang yang aktif di siang hari? Apakah mereka suka ditanya? Lalu psikografinya kita harus ngapain? Inspirasi, informasi, edukasi, engage mereka. Nah ini contohnya BNI Syariah. Jadi siapa follower-follower aktif Anda ambilin foto-fotonya, kumpulin dalam satu slide gitu. Anda bisa tahu, oh ternyata BNI Syariah itu ternyata Anda bisa tahu kira-kira agamanya bagaimana, apakah mereka keluarga, atau mereka pendidikannya bagaimana gitu ya. Ini kita bisa tahu demografinya. Ibaratnya ini market intelligence lah. Kira-kira kayak follower saya, Budi Coach, kebanyakan yang member saya, yang follow saya itu para penjual properti, para penjual network marketing, para insurance agent gitu ya. Gitu. Jadi kita harus tahu
apa yang mereka sukai, lalu perilakunya. Nah, untuk bikin konten yang viral itu irisan daripada saya tidak tahu tentang hal itu, tetapi menarik. Misalnya gini, kerokan itu bisa bikin mati. Saya tidak tahu, tetapi menarik. Atau saya sudah tahu, tapi saya butuh lebih detail. Ya, ternyata orang kerokan yang mati itu karena dia punya sakit jantung. Oke. Nah, konten kan ada yang apa? Boring, ada yang menarik, boring atau menarik, ada yang manfaat atau hanya killing time. Biasa tuh orang maunya yang menarik, apakah itu bermanfaat atau hanya killing time. Jadi jangan yang boring. Nah, ini dari sisi konten, supply-nya ya harus lengkap, harus baik, harus trending. Dari sisi strukturnya ya, thumbnail itu caption-nya gimana, tag-nya gimana, gambar tampilan cover-nya gimana, lalu distribusinya ya, kapan waktunya, gimana ininya apa, reviewnya seperti apa gitu ya. Nah, apa yang membuat orang suka, komen, dan share? Kalau orang like itu cuma nunjukin nih, saya ini ada di grup ya, saya lihat ini nih, gitu. Kalau orang komen, dia hanya mau bilang nih, ini pikiran saya ya, lihat betapa saya cerdas, betapa saya lucu gitu. Jadi itulah alasan mereka komen. Kalau share, karena dia merasa, aduh, ini teman-teman saya harus lihat gitu. Nah, 7 hal ini yang kalau Anda tampilkan itu bisa menjadi viral ya. Yang pertama, last ya, artinya sesuatu yang seksi, sesuatu yang apa ya, bagi pria-pria jadi menarik ya. Karena dari dulu itu internet itu awal-awalnya yang paling viral atau paling banyak digunakan karena pornografi nomor 1. Yang kedua karena untuk judi ya. Nah, yang kedua adalah glutoni atau makan yang berlebihan, makan minum yang berlebihan. Atau yang ketiga keserakahan, artinya mengejar materi yang berlebihan. Yang keempat kemalasan atau kegagalan bertindak dan menggunakan talentanya. Yang kelima kemarahan. Jadi pada saat orang marah banget dan kebencian terhadap yang lain, biasa orang senang menontonnya. Atau iri hati, ya, iri hati yang mendalam. Makanya ada sinetron itu penontonnya banyak banget karena tokohnya itu menunjukkan iri hati. Atau kesombongan, menunjukkan emasnya, mobil Lamborghini-nya, menunjukkan rumah mewahnya, gitu ya. Ini adalah 7 dosa manusia yang kalau Anda tampilkan akan jadi menarik. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Nah, ini Yohanes nih izin keluar dulu ya. Karena seantar anak. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Pak, tadi mungkin saya tanya dulu aja kali malah ya. Menarik, saya tertarik yang Bank Syariah tadi ya, di 100 follower teraktifnya, diambilin fotonya, dikumpulin. Saya terus terang nggak kepikir itu loh. Saya Instagram punya saya ini, saya punya yang saya pribadi ya, follower saya 40.000. Ada sih orang yang rajin tiap hari pasti dia bukan hanya suka, komen gitu ya. Tapi saya tuh nggak kepikir bahwa saya harusnya kumpulin fotonya mereka. 100 teraktif gitu ya Pak ya, untuk dapetin profilnya ya. Ya, sehingga nanti Bapak bisa ambil kesimpulan dari sisi apa religiusnya mereka, dari sisi apakah mereka family man atau bukan, apakah mereka usianya di usia berapa, lalu apakah sosial ekonominya mereka, ekonomi kelasnya, itu akan nampak Pak. Supaya nanti dari sosmed itu bisa digiring sebagai alat jual ya Pak ya. Iya, ternyata orang-orang yang follow saya
kira-kira pekerjaannya apa ya, kira-kira mereka itu gaya hidupnya seperti apa ya, itu bisa nampak dari foto-fotonya. Ya, oke, betul. Teman-teman lain nih, ada yang mau berinteraksi, silakan. Kalau Pak Joni yang Singapura kayaknya dengan Pak Budi bisa cocok karena sama-sama di IT kuat. Ya, nanti Pak Joni Ya, bisa, nanti kalau udah bikin grupnya ya, saya kirimin, saya punya pitch deck untuk digital marketing. Kalau Pak Joni ada klien-klien di Singapura, nanti kita profit sharing 50-50. Boleh Pak, boleh. Kita lihat dulu caranya gimana. Masih belajar Pak. Ya, atau intinya Bapak connect dengan kliennya, nanti kita yang presentasi lewat Zoom. Kita kan sekarang eranya digital ya. Iya. Eranya digital, kita bisa olah dari sini. Siap Pak. Oke. Ya, WA grupnya udah dibuat Pak. Ntar begitu selesai bisa langsung call up. Oke, nanti materi-materinya saya share di WA group ya. Oke, ada lagi? Itu sampai jam berapa? Ya. Kalau enggak, saya lanjut lagi ya. Oke, ada yang mau nanya dulu teman-teman? Ya. Sebelum dilanjut? Nggak ada, kalau nggak ada lanjut dulu. Oke. Oke. Nah, dan yang paling penting adalah bagaimana Anda itu membuat customer Anda puas. Jadi contohnya gini, ada penjual ketoprak, dia itu menyajikan kerupuknya terpisah satu piring sendiri. Biasa kan ketoprak itu kerupuknya di atas ketoprak. Ini kerupuknya satu piring terpisah. Ini artinya apa? Ini membuat ternyata penjual ketoprak itu jadi laris karena ada orang yang senangnya kerupuk walaupun senang ketoprak juga, tapi kerupuknya juga senangnya banyak gitu kan. Nah itu, atau ada yang udah jualan ketoprak, dia kasih minum tehnya gelasnya gede banget gitu. Ada orang yang senang kalau minumnya banyak gitu kan. Jadi bagaimana kasih value ya. Contoh lainnya lagi itu misalnya ada namanya di Instagram itu restoran Kampung Laut. Kampung Laut ini dia bilang bahwa kalau Anda ulang tahun, Anda boleh makan di tempatnya gratis. Ya. Tapi kan biasa kalau orang makan, nggak mungkin dia makan sendiri kan. Nah, dia ajak teman-temannya. Biasa berapa orang? 9 orang, 5 orang, 10 orang. Jadi temennya nggak gratis, tapi yang ulang tahunnya gratis gitu. Jadi ini memahami pola pikir mereka, ini juga jadi viral juga. Siapa sih yang nggak mau kalau ulang tahun itu makannya gratis gitu kan? Nah itu. Ada lagi, dia itu bikin umroh namanya Amantur ya. Dia itu bilang bahwa kalau Anda mau umroh kan biasanya harganya 23 juta. Anda itu umroh itu baru bayar setelah Anda sampai di airport. Karena banyak orang kan mau umroh, wah nanti saya bayar berangkat apa enggak nih. Jangan-jangan nanti uang saya hilang gitu. Jadi intinya dia memahami apa keraguan dari customer-nya, apa masalah dari customer-nya. Udah gitu, dia nanya lagi. Jadi siapa? Berarti kan orang pasti mau dong karena bayarnya setelah sudah pulang ya. Lalu dia tanya lagi, apakah Anda mau nggak dapat uang 1,5 juta, tapi dengan syarat Anda ajak teman Anda yang lainnya, ya kan? Nah, gara-gara ini pemilik tour itu kebanjiran order. Karena apa? Karena reseller, orang siapa yang nggak mau dapat uang 1,5 juta, ajak orang lain umroh. Pasti mau dong, karena dia juga dapat komisi, dan juga umroh itu untuk kebaikan kan, gitu. Jadi
bikin terobosan-terobosan sehingga membuat orang mau coba. Contoh lagi ya, kayak di kos itu ya, Anda pesta di tempat dia, di restorannya untuk 300 orang, Anda bayar biaya restorannya setelah istri Anda hamil. Jadi kalau istri Anda nggak hamil, Anda gratis tuh. Nah, gara-gara ini juga jadi viral, padahal di kos itu punya 84 cabang atau outlet, dan dia hanya lakukan ini di satu outlet, di outlet utama yang di Abdul Muiz, yang dia pun lakukan hanya 1 minggu 1 kali, misalnya hari Minggu jam 7 sampai jam 9 malam gitu. Cuman gara-gara ini banyak orang ngantri mau pesta kawin di situ. Dan gara-gara itu orang jadi penasaran di kos gimana sih rasanya gitu. Jadi itu biaya promosi yang anggaplah misalnya 300 orang itu sekali makan 100.000 lah misalnya. Saya 100.000 kali 300 berarti 30 juta ya. 30 juta kali 50 minggu itu 1,5 miliar. Tapi gara-gara biaya 1,5 miliar, dia itu jadi terkenal kemana-mana gitu. Nah ini killing points-nya adalah Anda harus kasih sesuatu yang wow your customer gitu. Jadi customer Anda itu ibaratnya level of kepuasan pelanggan itu kan ada 6 ya, dari yang kriminal, yang basic, yang expected, yang desired, yang yang surprising, sampai yang unbelievable gitu. Jadi kalau Anda bisa ningkatin kepuasan pelanggan sampai unbelievable, maka biaya marketing Anda itu akan zero. Karena orang-orang akan memviralkannya untuk Anda. Gitu. Nah, ini ada contoh-contoh postingan yang saya buat. Orang tuh seneng yang lucu-lucu. Orang seneng itu yang unik-unik. Contoh yang sebelah kiri ini, cowok itu merayu cewek yang sebelah kanan ya. Dia bilang, "Hai, aku udah follow lo Instagram kamu ya. Terus tapi aku nggak minta fallback gitu." Lalu ceweknya tanya, "Lalu mintanya apa dong?" "Saya mintanya love back," gitu. Jadi dalam bentuk dialog, tetapi ada ada punching line-nya gitu. Lalu yang gambar yang kedua, ini ada cowok itu, dia pura-pura buta, ya. Dia pakai kacamata hitam, dia pakai tongkat, karena dia lihat wanita cantik itu, lalu dia pegang pinggangnya, ya. Dan wanita itu udah mau nampar cowok itu, tapi karena lihat dia pakai kacamata, terus pakai tongkat, nggak jadi, malah ditolong, dianterin gitu. Jadi, video seperti ini unik gitu. Lalu ada lagi biawak itu berpelukan setelah PSBB ya. Lalu ada lagi yang sebelah kanan orang Asia yang berantem sama orang bule gitu. Nah ini ada lagi. Jadi konten Anda itu bisa berupa video atau apapun, tetapi harus sesuatu yang menarik gitu. Ada lagi gambar anak kecil yang di apartemen lantai 3 atau lantai 4 yang jalan di pinggir-pinggir railingnya itu. Lalu ini ada postingan saya waktu putri saya wisuda, ada debt collector yang akhirnya sampai nangis-nangis, tadi awalnya galak-galak gitu ya, setelah dikeluarkan pistol gitu. Jadi Anda harus kasih sesuatu yang menghibur, sesuatu yang lucu, sesuatu yang aneh gitu ya. Nah ini ya, Fast and Furious, Fat and Curious gitu ya. Jadi intinya selalu memberikan konten yang tepat kepada user yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Oke. Nah sampai sini ada yang bertanya nggak? Pak Joni sih mau nanya Pak, itu kalau konten yang tepat sama viral itu kan tergantung kreativitas orang Pak, itu tergantung masing-masing orang sepintar apa buatnya Pak. Kayak gitu itu bisa diajarin atau memang harus dari orangnya sendiri Pak untuk mengeluarkan ide-ide seperti gitu? Iya, itu harus dari orangnya sendiri atau dia
belajar melihat konten-konten orang lain, orang-orang yang dia kenal, yang tapi followernya 10 kali lebih banyak atau 100 kali lebih banyak dari dia, itu apa sih rahasianya? Anda coba pelajari deh konten-kontennya. Pasti dia ada keunikan, ada kelebihan yang membuat orang mau follow dia gitu. Kan ada satu anak muda tuh yang dia tuh pembela anak-anak muda, tapi kayak negur orang tua. Udah tahu nggak? Kenapa sih orang tua selalu bilang, ini kan gara-gara papi atau mami sudah sekolahin kamu, udah kasih kamu makan, udah kasih apa gitu kan. Itu juga viral, karena itu terjadi perdebatan antara orang yang membela anak muda sama orang tuanya. Kalau orang tua pasti sebel sama dia. Orang tua pasti kesel banget sama dia. Tapi orang muda pada seneng sama dia. Karena ini satu-satunya orang yang berani negur orang tua gitu. Ya itu kan artinya dia menciptakan suatu keunikan. Jadi salah satunya kalau konten Anda mau viral, Anda harus bikin sesuatu yang ada pembelanya, ada yang memusuhinya, ada yang membelanya gitu. Ada yang memusuhinya, ada yang membelanya gitu. Misalnya gini ya, apakah kegadisan itu penting misalnya? Pasti ada yang bilang penting, ada yang bilang nggak penting gitu kan. Nah itu jadi akhirnya perdebatan. Akhirnya karena yang namanya Instagram atau mesin itu akan lihat berapa banyak yang like, berapa banyak yang komen, berapa banyak yang save, berapa banyak yang share. Jadi kalau yang share-nya sampai 1000-an, banyak lah pokoknya banyak, maka Anda kontennya akan dimasukin ke Explorer. Kalau Explorer itu yang lihat itu ya ratusan ribu orang atau jutaan orang. Makanya bagaimana Anda bikin konten yang orang likes, yang orang komen, yang orang save, yang orang mau share. Gitu. Pak Budi, ya. Sepertinya ada perbedaan antar negara ya. Jadi ya. apa benar sih? Jadi kayak misalnya masyarakat di Singapura atau di Australia gitu ya, sama Indo pasti beda deh ya. Apa yang viral apa enggak ya? Ya beda, culture-nya beda. Karena kalau orang Indo ini suka yang lebih, yang pribadi. Saya itu gini kan, saya kadang bikin konten yang sampai istilahnya tuh menurut saya gitu, isinya, value-nya itu menurut saya bagus gitu ya. Yeah. Inspirasi atau apa. Tapi katakanlah dalam bentuk video singkat yang ditayanginya paling 3.000, 4.000 gitu. Tapi begitu ngomong malah yang sebenarnya itu ya nggak jelas-jelas, nggak value-nya nggak penting-penting banget. Kemarin saya itu bilang durian itu sehat gitu loh, karena ada asam folatnya gitu. Itu saya nggak menduga kalau viral. Dan berarti, tahu-taunya yang ngelihat itu di Instagram saya 10.000 lebih. Saya ngomong nggak sampai 1 menit. Pokoknya makan durian itu sehat gitu ya. Terus tiba-tiba saya di WA grup SMP, WA grup SMA, WA grup pendeta, ada 20 WA grup lebih orang lain ngepost video saya itu gitu. Berarti kan orang itu download dari Instagram saya, di-share ke sana kemari gitu. Lalu saya pikir, oh rupanya banyak suami-suami kalau makan durian itu dimarahi sama istrinya, dimarahi sama anaknya. Nah saya ngomong ini sehat nih gitu loh. Iya, betul Pak, betul. Jadi kalau Bapak kok kemana-mana saya malah dapat dari di grup yang lain, saya nggak ngepost gitu. Wong saya cuma post di Instagram gitu, tapi bisa pindah ke WA grup, bisa. Betul Pak Gatot. Jadi Pak Jarod ya. Jadi kalau Bapak bikin statement yang membela bapak-bapak, maka itu bapak-bapaknya akan viralkan. Tapi itu saya nggak sengaja, maksudnya saya belajar secara alam. Saya kan nggak pernah ikut gimana naikin apa viral Instagram apa gitu ya. Tapi saya mereview yang selama ini mana yang viral, mana yang tidak. Jadi Bapak bilang pro dan kontra gitu ya. Oh iya, saya bilang durian itu sehat gitu. Rupanya bapak-bapak yang dimarah-marah istrinya itu yang nge-share. Iya, pada saat Bapak bikin statement yang kontroversi,
di luar nalar orang pada umumnya, dan Bapak mendukung dengan data, maka itu akan viral. Karena orang yang merasa selama ini tertekan atau tertindas gara-gara paradigma lama, maka akan sangat senang membagikan paradigma baru ini ke semua orang gitu. Cuma butuh jeli juga ya, kalau mau secara sengaja mau bikin konten viral itu butuh jeli juga Pak ya? Iya, butuh jeli, betul. Saya sering situ malah yang nggak sengaja tuh. Saya pernah lagi beberapa waktu yang lalu tuh yang juga sampai puluhan ribu lalu nge-share kemana-mana. Saya bilang kalau hati gembira itu obat yang manjur. Makanya orang gila tuh sehat-sehat tuh, makan makanan kotor nggak mencret, makan di buang restoran dimakan nggak mencret, karena orang gila kan ketawa terus gitu. Jadi saya ngomong pendek begitu itu mau kemana-mana itu. Tapi iya, karena statement Pak Jarod itu benar-benar kontroversial ya, karena kelihatannya kayak aneh tapi ada benernya gitu. Jadi itu jadi menarik banget dan bagus untuk diviralkan. Jadi akhirnya orang, ya itu kadang-kadang begitu mau sengaja memviralkan gitu malah nggak viral-viral. Iya benar. Tapi apa yang barusan Pak Jarod bilang itu masuk akal banget. Jadi saya juga pernah bikin secara nggak sengaja ya. Ini saya mendengarkan sharingnya dari salah satu pembicara itu, namanya apa yang penulis Megashift itu Pak, si Yuswo Hadi ya. Yuswo Hadi itu waktu pandemi baru COVID baru keluar, dia bilang bahwa COVID ini akan berlangsung 1 hingga 2 tahun. Padahal waktu itu orang masih berharap cuma sebulan, 2 bulan gitu kan. Nah, saya ada videonya, lalu ada tulisannya bahwa COVID ini akan berlangsung 1-2 tahun. Dan ini adalah perusahaan yang akan booming, ini ada perusahaan yang akan terpuruk, lalu harus ngapain? Perusahaan yang booming harus ngapain? Mereka harus lebih CSR, soft selling. Perusahaan yang terpuruk harus ngapain? Gitu. Nah, itu viral, Pak. Jadi sebentaran aja saya dapat 1.000 follower baru. 1.000 follower baru, terus likes-nya sebentaran aja udah belasan ribu gitu. Karena itu kayak sesuatu pencerahan bagi orang-orang yang, oh ini baru datang kok tiba-tiba udah ada yang bilang bahwa ini bakalan setahun 2 tahun gitu. Padahal orang ngarepinnya cuma sebulan, 2 bulan gitu. Kalau produk, tapi tergantung produknya juga ya Pak ya. Kalau produknya itu retail, end user-nya itu pembelinya perorangan, apalagi bikin produk yang butuh branding terkenal, sering-sering viral perlu. Tapi kalau kayak misalnya tadi Pak Deki yang mau bikin untuk misalnya perusahaan technical support atau spare part atau katakanlah produknya itu jasa konsultasi. Mungkin nggak terlalu perlu banget sih Pak yang viral ya? Atau masih ada Pak. Ada satu contoh nih, ada orang ini dia itu jagoan ngebuka mesin brankas ya. Dia bikin di YouTube bagaimana cara membuka brankas merek mesin ini, merek ini. Jadi setiap hari dia ngajarin ini cara bukanya loh. Cara bukanya. Setiap hari dia bikin. Gara-gara itu Pak, setiap hari itu ada yang nelpon, Pak, tolong dong butuh jasanya. Jadi dia diminta terbang Pak, dan dibayar mahal Pak. Dibayar 5 juta untuk ke suatu daerah, pesawat, hotel dibayarin. Dan kadang ada yang minta konsultasi lewat telepon atau lewat video call, dan dia dibayar like 1,5 juta. Sehari ada 5 orang yang minta Pak. Rupanya banyak orang lupa password ya. Lupa password, benar. Orang banyak nggak bisa buka brankasnya sendiri. Ya, jadi apa yang di bidang jasa Anda yang orang banyak masalah gitu. Masalah apa yang orang dalam bidang IT, Anda harus cari apa pain points-nya. Apa pain points-nya Bapak-bapak atau pain points-nya di bidang IT ya, yang kalau Anda bisa kasih solusi, wah maka Anda akan dicari oleh siapapun. Tetap butuh diviralkan ya Pak ya, pada bidangnya masing-masing ya Pak ya. Betul, betul. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya nih? Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Ya, tadi kan terkait dengan itu ya Pak, ada semacam kayak reach di media sosial gitu ya. Nah, saya sekedar sharing dulu nih Pak. Sebelumnya kan sebenarnya
saya belajar gitu ya, belajar untuk bagaimana sih cara menginfluence gitu ya, untuk membuat apa ya, pertama pada saat saya ingin bisnis gitu, ini yang saya tahu sih Pak, pertama kita harus mendapatkan customer trust dulu gitu ya dari produk yang kita buat. Nah sebelumnya itu saya pernah coba bikin beberapa produk ya. Saya pernah bikin semacam sampo buat rambut gitu pernah juga. Terus ada juga saya pernah bikin semacam snack gitu. Terus belakangan saya menemukan passion sebenarnya dari hasil tes psikologi gitu. Saya lebih kuat di bagian analisis gitu Pak. Dan passion saya juga kebetulan saya baru menemukan semacam seperti menginfluence orang gitu. Nah, tapi saya mencoba tes dulu Pak, tes untuk influence di Instagram gitu ya. Saya bikin posting-posting kayak morning vibes, night vibes gitu. Terus ada juga saya buat di story kira-kira misalnya statement seperti ini, siapa yang setuju, siapa yang enggak gitu. Cuman nggak tahu kenapa gitu. Yang saya dapatkan, misalnya saya jual barang, pertama kebetulan follower saya belum gitu banyak sih Pak, sekitar 500 follower gitu. Dan itu nggak ada yang tanya sama sekali gitu pada saat saya posting di Instagram. Baik yang produk, saya bikin produk tentang sampo gitu, atau produk tentang snack. Bahkan saya coba juga ketika teman saya ada produk gitu ya, saya jualkan via media sosial, itu juga nggak ada yang tanya satupun gitu Pak. Dan bahkan sekarang saya sedang belajar dari bukunya Joe Vitale, itu tentang hypnowriting. Nah itu isinya ada copywriting juga Pak. Beberapa hari belakangan sih saya coba juga gitu ya, pada saat saya selling produk dari teman gitu misalnya, saya pakai ilmu-ilmunya gitu, misalnya bahasanya seperti apa gitu. Tapi untuk menjangkaunya itu masih belum dapat gitu Pak, masih tetap ya contohnya kayak postingan paling yang like cuma 5 gitu, 10. Itu jualan produk. Iya Pak. Jadi gini, kalau di sosial media itu postingan kita itu jangan jualan. Karena orang itu nggak senang dijualin. Tetapi orang senang diedukasi. Misalnya gini, misalnya kita punya produk. Kita bilang produk kita ini mengandung bahan yang bisa membuat kulit jadi putih. Mengandung bahan yang bisa membuat sel-sel kulit yang mati jadi hidup misalnya. Jadi kita cukup edukasi tentang benefitnya, tentang komposisi bahannya, tentang proses membuatnya, tentang features-nya. Produk kita ini bisa misalnya bisa untuk sunburn, melawan sunburn misalnya. Jadi kita nggak boleh jualan di postingan kita. Jangan bilang ini produk harganya segini, itu nggak boleh. Jadi kalau mau seperti itu di IG Live boleh, di Insta Story boleh. Jadi kita posting yang Insta Story lah. Tahu ya Insta Story ya. Jadi di feeding itu jangan jualan. Karena orang nggak senang dijualin. Tapi kalau Anda mengedukasi boleh. Anda menjelaskan komposisinya, benefitnya, proses pembuatannya, siapa penemunya, terus kayak misalnya Anda jualan durian ya. Anda cukup bilang seperti yang Pak ini bilang, Pak Jarod bilang, makan durian itu bagus, sehat, karena ada asam folatnya. Kayak gitu, tapi jangan Anda jualan, ini durian harganya sekian. Jangan. Anda cukup memprovokasi aja, durian itu sehat. Baru nanti orang akan tanya, kalau mau pesen durian kan ada di biodata Anda tuh. Dia akan hubungin Anda, gitu. Jadi, saya mau berbagi cerita nih, Pak nih. Iya. Jadi, saya kalau toh misalnya jualan di Instagram ya, itu biasanya segera nggak lama saya hapus. Jadi misalnya jual buku. Nah, tapi saya atur gini. Jadi misalnya dalam 1 hari itu saya ngepost itu paling cuma 3-4 kali. Dalam seminggu itu paling jualannya 1 kali. Jadi kita nggak, Instagram kita nanti kan kayak restoran gitu kan, tiap hari jualan gitu. Orang akan unfollow kita. Saya kan setiap harinya yang pasti itu kan inspirasi, nasihat, lagu, itu udah pasti tiap hari. Tapi yang jualan itu hanya kadang-kadang aja. Jadi supaya orang nggak ini ya. Jadi tapi itu pun juga kalau saya jualan yang buku, itu pun biasanya kan yang buku baru atau buku promo. Itu pun nanti segera saya hapus. Saya biasanya
udah sehari 2 hari saya hapus lagi. Sama Ya. juga kayak yang seminar begitu, nanti begitu udah selesai kan saya hapus. Sehingga orang kalau misalnya ngelihat Instagram saya itu ya yang ada jualannya yang lama-lama pasti udah nggak ada. Tapi saya mau ceritain ini. Saya kan lagi nyoba lagi nih. Jadi terus terang emang pandemi ini kan dampaknya macam-macam ya. Saya bilang seminar yang sebelumnya ya mungkin Bapak-Bapak nggak ikut. MLM saya Ibadah Asia itu kan tutup. Lalu yang saya biasa sibuk ini kan kerjaannya kurang. Jadi kalau ikuti Instagram saya, maka 1 bulan terakhir ini saya rajin posting lukis. Iya. Nah, tapi cukup menarik nih ya. Cukup menariknya begini. Saya itu ngelihat tadi saya nanya itu ya, orang Indo itu agak beda sama orang lain gitu. Indo ini suka yang lebih, suka yang personal, suka yang pribadi. Jadi kalau saya foto biasanya posting quote, yang suka paling cuma 200-300 ya, kasih quote gitu. Tapi saya foto sama istri saya atau sama anak saya gitu, 1.000 yang suka. Iya, betul. Yang berupa pribadi itu dia malah senang gitu. Makanya saya itu kadang bilang begini, saya itu kalau foto sama anak saya, apalagi anak saya itu 3, memang yang paling cantik itu yang paling kecil. Terus yang paling kecil ini juga di Instagramnya dia nggak ada foto sama pacarnya. Jadi kan mungkin orang Indonesia itu suka kali ya kalau anaknya cantik gitu ya, belum punya pacar lagi gitu. Yang komen itu bisa, saya itu sampai yang like sampai 2.000, yang komen 200 gitu. Itu jadi orang Indonesia suka yang sifatnya pribadi, suka aja. Itu saya lihat pengalaman saya selama ini, itu kalau saya seling-selingin begitu senang banget. Terus tapi kan saya pengen mulai mencoba Instagram itu juga menjadi tempat jualan, tapi saya nggak mau kelihatan jualan banget gitu kan. Ini saya mulai posting ngelukis gitu ya. Ya selain produknya harus bagus, tapi tadi emang harus gimana supaya postnya menarik gitu kan. Menurut saya dari segi lukisan juga di Indonesia ini kan ada nggak tahu berapa puluh ribu pelukis gitu ya. Jadi saya pun juga istilahnya nggak profesional banget. Tapi saya mau cerita gini, begitu saya posting lukisan gitu ya, sudah jadi saya post gitu. Itu yang suka katakanlah 400. Tapi begitu saya sedang melukis, apalagi lukisnya sampai delosor, sampai jongkok gitu, itu yang suka 1.000. Iya. Jadi kayak mereka suka pribadi, jadi suka cerita gitu. Ini lukisan itu dibuatnya bagaimana gitu. Jadi sampai saya delosor begitu, waduh, yang suka tuh sampai 1.000. Nah, cukup menarik sih. Jadi saya mau cerita nih. Jadi dalam sebulan ini saya sudah dapat 25 juta dari lukisan. Wow. Jadi ada yang laku 10 juta 2 biji, yang 5 jutaan 1 biji. Jadi ya lumayan juga gitu ternyata. Ya tapi benar di situ kita nggak post bahwa ini lukisan harganya berapa. Tapi kalau yang nanya atau nanti kalau serius pasti kan dia japri kan, message japri kan. Itu kita jawab. Tapi saya agak surprise namanya. Berarti saya nggak berharap sebanyak ini itu. Bulan ini gue dapat 25 juta. Kalau tiap bulan begini mah lumayan deh. Lumayan banget. Iya. Ya, setuju banget Pak Jarod. Jadi intinya orang seneng kepoin keluarga kita. Orang seneng lihat proses kita membuat sesuatu ya. Jadi orang seneng proses kita lah. Orang seneng kepoin keluarga kita, anak kita, apa segala macem lah. Dan orang nggak seneng dijualin. Intinya itulah. Bagaimana kita menjual tanpa menjual? Nggak kayak sales banget gitu ya. Ya, harus soft selling banget. Jadi nggak kelihatan kalau kita lagi jualan nih. Ya. Dan orang senengnya diedukasi. Orang senengnya dihibur. Orang senengnya diinspirasi. Orang senengnya dikejutkan. Kayak gitulah. Jadi janganlah sesuatu yang biasa-biasa aja, tetapi sesuatu yang membuat orang jadi lebih kaya, lebih pintar, lebih dicintai, jadi lebih dihormati, kayak gitu-gitulah. Ya, jadi misalnya kita punya produk, jangan bilang kita jualan produk, tapi kita bilang bahwa produk ini bisa membuat Anda lebih cantik, produk ini bisa membuat Anda disayang suami, atau produk ini bisa membuat Anda panjang umur, kayak gitu-gitu. Ya. Jadi lebih ke manfaat, produk, benefit, terbuat dari bahan apa, proses pembuatannya kayak gimana,
testimoni, kayak gitu-gitulah. Jadi jangan jualan. Ya. Dan video lebih ini ya Pak ya, ini sambil kesaksian juga nih, kan kita seminar sukses dengan Pak Budi, saya dengan Pak Budi udah 2 kali. Yang pertama dulu kan hampir 30 orang. Saya memang terus terang yang dulu itu ada 4-5 kali saya bikin video ajakan ya. Dan ini yang betul-betul nggak bikin sama sekali. Ini saya nggak bikin videonya, nih cuma ngepost aja 2 hari sekali di Instagram saya. Jadi ternyata mereka video ajakan tuh powerful ya Pak ya. Karena power. Karena terus yang ini karena saya banyak banget di satu, saya memang kalau yang seminar berbayar itu saya sebulan 3 kali, yang selebihnya saya yang diundang jadi pembicara dan dibayar. Lebih enak dah, dibayar. Nah, jadi yang bikin sendiri itu begitu saya nggak bikin video ajakan ya ternyata jauh sekali bandingannya. Benar-benar, ternyata bermanfaat ya IG Live itu ya. Karena orang senang diinspirasi Pak. Setelah dia terinspirasi, kalau mau detail ikut ini. Orang langsung kena tuh Pak. Ibarat ikan, hook, kena hook tuh Pak. Ya. Jadi video perlu ya Pak, penting ya Pak ya. Ya, penting banget. Oke, saya lanjut ya. Ya. Karena saya tuh jam 4 ini saya ngajar lagi tentang industri 4.0 ya. Kalau teman-teman mau ikut silahkan. Nanti saya bisa kasih link di grup. Linknya udah ada Pak? Grupnya udah ada Pak ya? Sudah Pak, sudah. Jadi jam 4 itu saya ngajar tentang industri 4.0 dan tantangannya ya. Sebentar saya lihat. Grupnya apa Pak ya? Seminar Sukses 2. Seminar Sukses 2. Kalau boleh di-say hi Pak di situ Pak biar muncul. Oh, oke. Karena saya ada 2 HP nih. Bentar. Entar saya lihat Pak Budi udah dimasukkan belum nih? Oh, sebentar Pak Budi belum dimasukin. Sebentar. Saya pantesan. Kalau gitu ntar tunggu Pak, biar saya minta dulu. Oke. Lanjut dulu. Oke. Ya, saya lanjut lagi ya. Oke, ini sih basic lah. Orang jualan itu ibaratnya pemburu, orang jualan itu ibaratnya petani ya. Pemburu adalah mencari orang yang mau dijualin. Kalau petani dia menanam kebaikan sehingga hasilnya nanti akan berbuah gitu. Lebih long term. Nah, ini 3 hubungan untuk menjual. Outbound, Anda menghubungi orang. Inbound, orang-orang menghubungi Anda. Retargeting, Anda terus berhubungan dengan orang itu. Nah, ini bagaimana membangun hubungan ya. Jadi yang penting harus connect dulu ya. Bagaimana Anda disukai, dipercayai, Anda dikenal, disukai, dipercaya, baru dibeli produknya. Jadi personal branding itu penting. Lalu yang kedua, orang-orang akan hubungin Anda. Yang ketiga, bagaimana Anda terus terkoneksi. Ini ada contoh, kita pasangin Facebook Pixel ya, potensial customer mengunjungi website Anda, tapi pergi tanpa beli ya. Lalu kemudian mereka masuk website lagi, iklan Anda mengcapture interest. Jadi Anda bisa pasang Facebook Pixel, lalu Anda pasang kode Facebook Pixel itu di website Anda. Sehingga begitu orang pertama pergi, masuk, tapi dia nggak check out, nggak belanja, lalu pas dia keluar, maka website Anda udah kenalin tuh, si Anton itu udah pernah masuk. Begitu dia ada di Facebook, langsung dia dihantui sama si Facebook ini untuk kembali lagi ke website Anda. Ini biayanya 14.000 per hari. Sampai akhirnya mereka kembali lagi dan akhirnya beli ya. Nah ini, masuk ke website Anda, the best web hosting. Begitu dia pindah ke Yahoo, maka langsung muncul lagi website Anda itu tadi. Ini namanya Facebook Pixel ya.
Dan ternyata orang harus ketemu itu nggak bisa sekali ya. Jadi pertemuan pertama hanya 2% sales, kedua 3%, ketiga 5%, keempat 10%, jadi 80% terjadi antara pertemuan ke-5 sampai ke-12. Nah, ini macam-macam platform ya, dari search engine, online messaging, SMS, email, blog, portal, online streaming, aplikasi, musik, video conference. Nah, ini funneling ya, dari awareness, interest, consideration, intent, evaluasi, sampai purchase. Kalau di versi yang terbaru, itu marketing itu sampai evaluasi. Nah, ini ibaratnya awareness itu kayak TV sama YouTube, interest itu telepon sama social media, consideration itu yellow pages sama customer review, setelah itu purchase. Nah, ini 5 step untuk jualan online. Yang pertama, pilih medianya atau channelnya. Lalu yang kedua, tentukan target market atau segmennya dari sisi usia, gender, geographic. Lalu build atau collect database customer-nya. Lalu yang keempat, desain attractive flyer-nya atau posternya atau videonya. Yang kelima, copywriting-nya dengan kata-kata yang menarik, dengan mudah dipahami ya. Oke, lalu waktunya ya, yang ramai, jam 9 pagi, jam 2 siang, jam 8 malam. Lalu lihat apakah kembali lagi apa enggak. Lalu make sure hasilnya ya, bahwa keuntungan Anda lebih besar daripada biaya marketingnya ya. Cost per klik biasa Rp2.000 kalau Google Ads maupun FB Ads. Plus kasih activation cost atau voucher ya, voucher 100.000 lah misalnya. Nah, jadi intinya Anda harus berada di mana customer Anda berada, lalu Anda harus bangun database, lalu produk Anda juga harus didandani ya, harus dibuat secantik-cantiknya, fotonya jelas, detail, lalu juga ada diskonnya, ada free ongkirnya, ada bonusnya, lalu customer experience ya, buat mereka terkesan dengan delivery-nya yang cepat, terus customer support-nya, pilihan pembayaran, terus garansi, terus kalau efisiensi Anda maksimalkan media sosial, lalu berkorbanlah untuk pembelian pertama. Nah, ini contoh-contoh video yang saya buat viral ya. Nah, ini yang contoh-contoh video yang cukup menarik perhatian orang. Nah, kita bisa kasih konten 1-3 per hari dalam bentuk artikel, giveaway, interaktif, testimoni, activities, atau quotes. Nah, ini contohnya tips ya, tips memakai eyeliner untuk bulu mata di Aiko. Lalu ini adalah quotes ya. This is a choice, stress is choice, joy is choice, choose well. Lalu ini games ya, bantu ondel-ondel cari pasangannya. Lalu ini contoh giveaway untuk kasih hadiah. Lalu ini contoh testimoni dari pelanggan Anda. Nah, ini yang biasa kita lakukan untuk klien-klien kita tuh, Pak Joni yang di Singapura tadi ya. Dan ini kasih interactive questions ya. Pilih kopi manis atau pahit. Terus ini contoh promo ya. Lalu ini desainnya tuh bisa selang-seling. Lalu juga dibuatin video. Nah, ini copywriting ya. Bagaimana menggunakan kata-kata membuat orang mengikuti apa yang kita katakan tanpa merasa terbeban, bahkan merasa diuntungkan. Terus copywriting ada headline, ada pembukaan, ada body, ada call to action. Nah, headline itu bisa berbentuk pertanyaan, misalnya Anda mau sehat, mau panjang umur, hingga 100 tahun, makanlah buah dan belinya di GoFruit misalnya. Atau bisa juga pernyataan, atau jebakan, atau shocking ya, bahwa ternyata 8 dari 10 pria itu pada saat melihat
wanita cantik itu melirik ya. Tapi ada dua yang melotot gitu misalnya. Itu kan pertanyaan jebakan atau shocking. Atau ada yang bilang bahwa ternyata 2 dari 3 pria atau 1 dari 2 pria wanita misalnya sudah tidak gadis pada saat menikah misalnya. Itu kan shocking gitu ya. Nah, pembukaan itu ada hard selling, ada soft selling. Kalau soft selling itu menjelaskan fakta, pain dan pleasure, spesifik ke target market, atau hint selling. Nah, bagian tengah itu feature ya. Feature adalah misalnya handphone ini bisa memotret, bisa face recognition misalnya. Lalu benefit manfaatnya apa? Bisa memutihkan atau apa gitu. Lalu testimoninya ini bagian tengah. Lalu call to action, kasih kelangkaan. Ini unitnya tinggal 10. Kasih batas waktu, ya kan? Lalu kasih kutipan, lalu doa dan harapan. Jadi semoga dengan menggunakan produk ini Anda akan sehat, panjang umur, dan sebagainya lah. Ya intinya konsumen itu ingin makeover ya, bukan hanya dengan servis yang mungkin, tapi juga apa yang membuat mereka itu mencintai atau menggila-gilai produk ini ya. Jangan hanya yang mereka butuhkan atau inginkan, tapi buat mereka tergila-gila. Oke, nah kurang lebih dari saya itu. Apakah ada pertanyaan? Ya, kita masih ada waktu 15 menit sebelum jam 2 selesai. Bisa dimanfaatkan. Kalau udah ada grupnya, saya bisa kasih event saya berikutnya kalau ada yang tertarik. Sudah, Pak. Nanti juga e-book dari Pak Budi di-post di grup ya. Jadi teman-teman akan dapat 4 e-book dan 1 software itu nanti akan di-post di WA Group, lalu dapat 1 buku cetak dari saya. Nanti Pak Joko yang akan memfollow up untuk pengiriman buku cetak, judulnya Sukses Plus, seperti yang di brosur itu 240 halaman kalau nggak salah, itu isinya inspirasi sederhana. Jadi saya tahu banyak laki-laki nggak suka baca, jadi itu buku itu 2-3 halaman selesai. Bab 1 sama bab 2 nggak ada hubungannya. Jadi itu kayak istilahnya kayak renungan harian, kayak kumpulan inspirasi. Jadi lebih tepatnya begitu. Jadi bukan sebuah buku bagaimana sukses, ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu, enggak. Itu isinya cerita-cerita sederhana yang dibaca 2-3 halaman selesai. Anda bisa langsung melompat baca halaman 100, besoknya halaman 5 gitu. Enggak apa-apa. Jadi cocok buat laki-laki yang kebanyakan enggak suka baca gitu, itu bukunya bisa dibaca tanpa urut gitu. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu. Saya udah share untuk yang, kalau in case teman-teman ada yang tertarik tentang Industri 4.0 dan peluang dan tantangannya. Hari ini ya, jam 4 langsung nyambung nih Pak Budi. Langsung nyambung. Dahsyat. Kalau saya tadi jam 10 sampai jam 12, ya parenting biasa. Kalau saya ini soal keluarga terus, sudah jarang bicara bisnis, tapi kita pelaku bisnis. Yeah. Dan cukup menarik sih sebenarnya bisnis itu. Kalau saya sekarang ini kan di sertifikasi ya, LSP 3. Jadi emang sebenarnya COVID ini, kalau dulu kita shifting, maka COVID ini kan mempercepat digitalisasi mau nggak mau dalam segala bidang. Saya percaya kayak Pak Wandi yang tadi ada apotek itu, mestinya sih apotek malah omsetnya naik ya. Asal dukungan servis digitalnya baik. Saya kemarin ketemu ini Pak Budi, saya ketemu dari pimpinan dari Informa Group. Oh iya. Itu dia cerita bahwa omset terbaik sepanjang sejarah Indonesia ini malah masuk pandemi ini. Oh ya. Jadi saya juga terkejut gitu. Oh rupanya di kalangan ekonomi atas gitu, di mana mereka punya duit masih banyak, atau orang-orang yang bisnisnya justru mengalami pelipat gandaan,
Kan nggak bisa kemana-mana. Ya kerjaannya shopping lewat HP aja. Jadi makanya juga yang Bapak sampaikan tadi data mengenai apa sepeda, lalu alat-alat rumah tangga, itu omsetnya termasuk yang naik itu. Jadi mereka grupnya Informa itu, ACE dan sebagainya macam itu penjualan lewat online-nya, bahkan total sales-nya sepanjang sejarah mereka buka di Indo tertinggi ketika masuk pandemi ini. Saya kaget juga, wow ternyata nggak semuanya, ya punya ada beberapa bisnis yang malah justru bagus ya. Iya, betul Pak. Terutama kayak orang mau beli ranjang yang lebih nyaman, lebih enak. Lalu kayak kursi pijat, ya kursi pijat, alat masak, ya kan. Semua kebutuhan, karena kan orang ternyata akhirnya hidupnya ada di rumah. Ya, makanya alat-alat rumah tangga, kesehatan, olahraga, sepeda, olahraga. Ya. Apotek harusnya nih malah siap-siap buka cabang nih. Iya. Atau nggak usah cabang sih karena online ya, delivery service aja diperbaiki. Iya. Pak, saya ada ide, Pak. Tadi gara-gara Bapak bilang Pak Jarod suka makan durian dan sebagainya, kan Singapura itu makan durian juga gitu. Yeah. Kita banyak durian di sini yang bisa diekspor juga ke luar, kayak Maungsang lah yang terkenal itu ya Pak ya, kalau pernah dengar. Juga dari Indonesia masuk ke sini, pasar Indonesia kan lebih besar dari pasar Singapura gitu ya Pak. Jadi kalau kita melakukan digital marketing seperti hal-hal seperti gitu kan, itu kan distribusi jalurnya juga harus ngerti. Selain kita melakukan marketing dan sebagainya, semua proses dari awal sampai akhir itu kan nggak segampang cuma kita bikin viral, bikin sesuatu taruh di Instagram atau apa, itu udah bisa berjalan kan Pak kan. Itu semua kan harus ada channelnya kan Pak ya. Betul. Jadi maksudnya Bapak mau kirim musangking dari Singapura ke Indonesia atau sebaliknya? Bisa sebaliknya juga. Mungkin di Indonesia ada durian-durian tertentu yang kan orang sini juga gemar makan durian misalnya ya. Iya. Nah, Malaysia, kita bawa ke Singapura. Iya. Boleh tuh Pak. Boleh Pak Joni. Tapi kan sekarang kan bisa ada dukungan ini sebenarnya Pak. Kayak dukungan kayak apa kalau kita bicara di Indonesia ya, GoSend, Gojek. Jadi kalau dulu kan saya ingat bener waktu dulu saya bikin bisnis MLM sama direct selling itu saya harus bangun armada pengiriman, punya 50 sepeda motor. Tiba-tiba sekarang kita di era yang sebenarnya kita lebih gampang loh. Kita pengirimannya bisa pakai jasanya mereka loh. Iya, betul. Jadi tinggal di-connect di link ya. Tentu sistemnya, platformnya yang udah terkonek ya. Connect sana, connect sini. Tapi maksudnya untuk create business menurut saya saat ini lebih mudah sih. Kalau menurut saya ya. Betul Pak. Jadi teman saya yang kemarin saya endorse duriannya itu dari Palu dia nggak punya kebun durian, duriannya orang lain dia import, jadi reseller. Ya betul Pak, durian bagus Pak. Karena yang kebun durian nggak bisa jual, yang jual nggak punya barang, udah cari barang orang lain aja jual lagi. Ya itu peluang bagus tuh durian. Ya buktinya viral ya, artinya orang banyak berkepentingan soal durian. Kayaknya durian ya enak sih soalnya. Ya emang ada yang nggak suka, tapi menurut saya enak. Rata-rata orang Asia sih suka ya Pak ya. Oh iya, teman saya di Lampung namanya Pak Akyong. Pak Akyong itu pemilik pabrik tapioka di Lampung, sama juga durian, dia punya kebun durian. Memang yang tinggal di Metro juga Pak ya? Ya, kenal ya? Tahu ya. Ya. Saya kalau ke Lampung diajak makan durian tuh, dia kebun duriannya itu ada beberapa hektar Pak. Di sana 1 hektar tanah masih 500.000 Pak Jarod. Waduh. Nggak dapat kali Pak 500.000 Pak. Ya, mungkin Lampung mana, Lampung Utara. Iya. Metro, bukan metro udah kota, so yang Menggala sana tuh, Kampung Tua tuh. Iya, waktu itu sih nggak dapet 5.000. Menggala udah nggak dapet juga ya? Nggak dapet. Udah naik ya? Itu, saya udah keliling tuh, ke Menara Mesuji, Menggala, Kampung Tua, SP1, SP2, SP3, jelajah saya Pak Lampung. Iya. Bawang, tulang bawang.
Iya. Sampai ke Liwa, Pak ya? Liwa, ya. Saya mah paling rajin, orang suka jalan-jalan, jadi ya kemana pergi, kemanapun dijalanin. Iya. Saya udah kunjungi lebih 400 kabupaten di Indonesia ini. Wow. Dulu kan stokis kita di 230-an kabupaten. Oke. Stokis IFA ya, jadi perusahaan kita nasional dengan kita punya stokis di 230 kabupaten, tapi yang kita kunjungi malah lebih karena nggak semua kabupaten akhirnya kita buka stokis kan. Atau begitu ada stokis pasti kita kunjungi untuk motivasi, karena MLM itu sebenarnya bisnis motivasi sih, produk itu hanya alatnya aja. Selama giat memotivasi ya. Pak Jarod, mau jalanin lagi nggak? Kebetulan saya dipercaya untuk pegang online satu departemen store namanya Citrus, yaitu 2.000 meter persegi di Botanika Bogor ya, dan ada lagi di satu tempat lagi. Online-nya dia minta kita pegang. Tapi memang sekarang online Pak, kalau MLM udah sunset, udah kayaknya kecuali produknya unik banget. Tapi di dunia ini udah nggak ada yang unik lagi. Dengan segera muncul produk serupa, dia jual tidak MLM, tapi langsung ke platform dari produser ke end user, udah pasti harganya. MLM itu kan mahal di itu Pak, budget untuk mengasih rabat ya. Member terbawa aja 20%, lalu seluruh jaringannya itu yang dapat bonus ini, bonus itu kan berarti kan cost yang harus dalam costing kan masuk dalam struktur harga. Maka udah pasti MLM itu sebenarnya nggak ada masa depan sih. Kalau sekarang masih ada yang bertahan hidup aja. Bagaimana dia bisa bersaing dengan platform dari pabrik langsung ke pembeli. Jadi kalau MLM sebenarnya nggak ada masa depan udah. Tapi kalau mau online ya mesti digarap sih, karena emang masa depannya di situ, Pak. Oke. Ya, waktunya kita emang sudah harus selesai. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini. Nanti hal-hal yang lain yang seperti buku yang akan dibagikan, kita di follow up di WA Group ya. Pak Budi, terima kasih banyak. Sukses Pak untuk seminar berikutnya. Ini Pak Budi juga sehari bisa 2 kali sesi ya Pak ya? Iya. Minimal sekali ada Zoom pasti tiap hari. Saya ikuti Instagramnya, wow ini betul-betul rajanya Zoom ini ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih dan kita sampai jumpa nanti di kegiatan lainnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih Pak Jarod. Thank you semuanya Pak Jarod. Ya. Kita close ya. Ya.